Halo, selamat datang di podcast Titik Temu. Di podcast ini kita akan membahas isu pandemi yang saat ini sedang meresahkan kita. Bersama beberapa orang yang telah bersedia menjadi narasumber atau kolaborator, kita akan membahas isu pandemi ini dengan perspektif bidang yang kolaborator ini tekuni. Dan juga di podcast ini terbagi atas beberapa episode yang akan di-up secara berskala. Stay tune dan selamat mendengarkan. Selamat datang di podcast Titik Temu. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda dari yang kemarin-kemarin. Seperti yang dulu pernah saya bilang di podcast pertama bahwa pandemi ini, COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas dampak tersebut atau isu pandemi tersebut di sektor politik. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita, yaitu Mas Agus. Mas, boleh diperkenalkan dulu, Mas? Oke, siap. Ya, perkenalkan mungkin nama saya Agus Wedi, mahasiswa akhir jurusan Administrasi Negara. Konsennya memang di kebijakan, FISIP Universitas Jember. Itu mungkin sekilas. Saat ini kesibukan Mas ngapain aja? Di skripsi. Di sisi lain ya ikut ada beberapa mungkin kemarin sempat diajak beberapa, tidak langsung terjun ke partai politiknya, tapi beberapa dari orang-orang yang bekerja di partai politik. Wah, Perlu diketahui juga ya, teman-teman, kalau Mas Agus ini merupakan mantan Presbem Universitas Jember tahun berapa ya, Mas? 2018. Tahun 2018. Oke. Nah, terus selama masa pandemi ini apa aja sih yang sudah Mas lakuin? Maksudnya ngerjain apa aja di rumah atau di kos-kosan sekarang, lagi di mana gitu? Apa ya? Enggak, ini cuma masih fokus di skripsi, di sisi lain ya cuma bisa baca-baca berita, juga kemarin bantu nyelesain proposal ya orang-orang di pemerintahan maupun di legislatif maupun eksekutif itu terkait dengan program itu, baik penanganan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak ini maupun program-program dari sisi COVID-19. Oke. Kalau boleh tahu sekarang Masnya lagi di rumah atau di kosan kontrakan atau gimana? Di kontrakan. Nggak pulang berarti Mas, nggak pulang kampung? Tidak pulang kampung karena benar-benar menjaga COVID ini sebenarnya. Di sisi lain ya memang tidak ada transportasi yang yang berjalan pada saat ini. Terus sebagai mahasiswa semester akhir yang mungkin saat ini sedang ngerjain skripsi, menghambat nggak Mas? Maksudnya kalau misal sekarang itu nggak ada pandemi ini, Masnya bisa mungkin skripsinya udah wisuda atau gimana menurut? Iya, sangat menghambat sih, apalagi semester yang tua. Angkatan saya sudah tua, angkatan 2015 yang paling tua ke 14 maupun 13 itu sangat adanya pandemi ini. Di sisi lain ya memang ya gimana lagi, ini sudah takdirnya gitu, tapi sangat terbuka karena proses untuk diskusi langsung sama pembimbing itu sangat sulit, apalagi ditambah di dosen AN itu sedikit yang bisa menggunakan elektronik, sosial media. Oke.
Oke, Ratna mungkin ada yang ditanyain dulu. Belum ada belum ada buat seputar kegiatan di rumah ya, belum ada. Oke. Lanjut dulu ya. Terus Oke. Mas, gini sekarang Sebelumnya ini lagi di mana? kalau Saya di mana? di Sumeneb Mas. Oh, aduh, di Sumeneb. Sudah pulang duluan berarti. Dulu sebelum Jember zona merah udah pulang. Oh, waduh. Ya, ini apa? Gak terlalu dilema sih. Kalau semester tua kan dilema antara COVID sama skripsi. Iya, itu sih. Antara pulang. Ya gimana tadi? Oke. Saat ini kan kita lagi puasa, terus lagi ngadepin pandemi kayak gini. Dari pengalaman Mas sendiri, berkaca dari puasa-puasa tahun kemarin tuh apa sih yang sangat membedakan dari puasa tahun ini sampai tahun kemarin? Kalau yang dirasakan akunya sendiri di Jember ini tidak ada perbedaan sama sekali. Aktivitas masyarakat baik di tengah-tengah kota bahkan masih ada yang namanya raweh, terus kerumunan juga hal-hal aktivitas masyarakat itu sama cuma perbedaannya itu kalau di Jember itu yang biasanya padatnya itu karena mahasiswa sekarang ya nggak ada, tapi masyarakat yang lokal itu masih aktivitasnya sama aja. Kayak liburan biasa gitu ya. Kayak liburan biasa. Benar. Kayak liburan biasa. Jalan Kalimantan tuh masih rame nggak Mas? Masih rame. Orang jualan? Ya masih rame. Ya mungkin awal-awal saja pas saat itu masih ketat-ketatnya dari pemerintah daerah itu ada beberapa, mungkin sekitar bertahan berapa hari, nggak nyampe 1 minggu. Setelah itu berjualan kembali, tidak ada sama sekali. Mungkin ini juga ketertiban masyarakatnya juga sebenarnya mereka udah paham sih harus pakai masker, cuman berlakuan social distancing kayak jangan deket berapa jarak kan juga ada pengukurannya, mereka juga belum patuh terhadap itu, cuman mereka udah paham pakai masker, terus barangnya keluar rumah kayak gitu. Betul. Ya entah ini juga berpengaruh terkait dengan pendidikan sebenarnya. Di Jember kan ngomongkan terkait dengan pendidikan kan masih minim. Ya itu berpengaruh dengan bagaimana kita pemahaman tentang COVID ini, antara COVID dengan ekonomi, antara COVID dengan pekerjaan dan lainnya lah, kan berpengaruh kan. Iya benar Mas, banyak sebenarnya kebijakan politik yang sudah diterapkan, mulai dari kebijakan dari pusat sampai kebijakan daerah. Makanya hari ini kalau kita lihat malah banyak perubahan kebijakan, malah justru pertama kita mengenal PSBB kayak gitu. Hari ini malah ada isu terbaru lagi bahwasannya masyarakat akan dihadapkan dengan herd immunity. Herd immunity itu ibarat kayak yang seleksi alam, siapa yang paling kuat dia yang bisa bertahan dengan corona. Itu menarik. Relaksasi gitu ya. Itu mengingat kemarin statement dari Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi bilang kalau kita harus berdamai dengan corona. Nah itu gimana menurut Mas? Ini sudah masuk pembahasan COVID ya? Sudah bukan basa-basi terkait dengan diri kita sendiri ya? Iya, sambil lalu loh Mas. Oh iya. Ini apa? Kalau saya baca dari pandangan saya sendiri ya terkait dengan COVID ini, mulai dari awal itu sebenarnya Indonesia ini termasuk negara yang dilihat dari pemerintahnya ya, termasuk negara yang telat untuk menangkal atau mengantisipasi terkait dengan datangnya pandemi COVID-19 ini. Dilihat dari ya kita paham lah bagaimana nanti masyarakatnya itu ketika awal-awal itu sudah saling sama-sama berbondong-bondong untuk mencari masker, sehingga maskernya itu ditumpuk di rumahnya masing-masing, dan juga di sisi lain juga terkait dengan sembako juga kita berbondong-bondong untuk
hanya ingin menikmati dirinya sendiri, ditakutkan kan, ada ketakutan kan masyarakat sehingga menimbulkan ketakutan. Tapi ketika contohnya ketika negara itu mengantisipasi dari sebelum-sebelumnya, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Ketakutan masyarakat itu ya mungkin ada, tapi meminimalisir terjadinya sesuatu seperti itu. Kemarin kan terjadi seperti itu kan, sehingga sembako itu naik melonjak dulu karena masyarakatnya itu berbondong-bondong serakah gitu. Di lain gitu, mulai pandemi ini masuk di Indonesia bulan berapa ya? Bulan Februari. Iya, awal Februari. April ya. Iya. Maret kalau nggak salah. Gitu kan. Tapi banyak yang bilang, kalau bukan banyak yang bilang, iya banyak yang sebenarnya Januari udah masuk, tapi Indonesia masih kayak gitu. Iya, santai gitu. Gak mungkin kan sih negara. Banyak maksudnya marah. pejabat negara itu bahkan masih mengentengkan gitu loh. Bahkan transportasi yang dari luar negeri bahkan pun itu tetap dilakukan, terutama kayak pesawat itu kan masih lalu lalang gitu kan, sehingga penyebaran itu kan itu kalau kita melihat dari medis, dari penyakitnya itu kan penyebaran itu terjadi ketika saling sentuh itu kan. Iya benar. Ketepatan itu. Saya pernah baca di berita ini terkait dengan berita politik itu kan ada yang lumayan menarik terkait dengan pandemi itu di LIPI, politik.co.id itu menjelaskan dari awal tadinya itu dari pandemi itu, sehingga bicara terkait dengan persiapan pemerintah untuk menanganinya itu sehingga kan pada bulan berapa ya? Pada bulan April itu kan pemerintah berbondong-bondong sehingga memperbaiki fasilitas kesehatan, terus menambah alat-alat kesehatan untuk antisipasi itu kan sebenarnya sudah telat kan. Kalau Ratna tadi bilang kan Januari itu sudah ada, sudah ada memang kan negara-negara tetangga itu sudah banyak yang tertular loh. Tapi kenapa Indonesia ini baru beraksi itu Februari akhir mau ke bulan Maret ya. Iya, bulan ke Maret itu. Bahkan yang paling signifikan untuk kerja kerasnya itu dari pemerintah itu kan April. Itu kan sehingga dibuat gugus itu untuk penanganan Covid itu kan. Dari Zai ada enggak? Oke. Jadi kesimpulannya itu berarti kebijakan yang diambil pemerintah selama ini mulai dari awal sampai sekarang itu terkesan lambat langkahnya gitu ya Mas. Oke. Betul. Lambat langkah. Terus mungkin kalau sampai saat ini beberapa kebijakan yang menurut Mas, tingkat nasional dulu ya, menurut Mas itu agak minor dalam penanganan COVID ini, kira-kira kebijakan apa lah Mas? Kalau boleh ya kasih contoh langsung gitu. Betul, kita mulai dari PSBB dulu itu ya kan. Sebelum PSBB itu ada namanya apa ya, kebijakan apa ya, pokoknya intinya apa ya, lupa. Karantina wilayah kemarin kemarin itu sempat diskusi sebenarnya sebelum tuh. Iya sih emang yang saya bingungin sampai sekarang itu bahasa-bahasa yang dipakai pemerintah ini bikin kita bingung. Dari mulai pembatasan physical distancing itu kan dari awal social distancing, physical distancing, terus ada karantina wilayah, terus ada PSBB. Itu kita ini bingung gitu. Betul. Karena memang yang di peraturan kan di kebijakan, maksudnya dibentuk sebuah kebijakan itu kan PSBB itu gitu kan. PSBB itu pun saya rasa sangat lambat gitu kan. Bahkan
ada isu memang pengkajian PSBB itu ada isu-isu untuk memberlakukan PSBB tapi tidak diberlakukan dari pemerintahan pusat, sehingga bahkan kan rame-rame pemerintahan daerah itu menuntut pemerintah pusat agar segera diberlakukan PSBB ini gitu kan, perlunya di PSBB, karena saya yakin bahwasanya pemerintah daerah itu sangat paham masyarakatnya dibanding dengan pemerintah pusat kan, karena pemerintah daerah itu kan yang melihat langsung masyarakatnya itu terjadi. Makanya kan pemerintah daerah pada saat itu keresahan sehingga untuk menuntut agar PSBB itu segera dilaksanakan. Karena dengan adanya PSBB ini anggapan ya, kayak saya pernah diskusi dengan ini bukan pegawai, dia dinas di pemerintah, pokoknya di pemerintah Bondowoso itu kenapa ini Mas, aku nanya kan terkait dengan bagaimana tanggapan teman-teman di pemerintah daerah Bondowoso itu terkait dengan PSBB. Ya dia cerita, langsung beliau cerita bahwasanya PSBB ini sebenarnya sangat baik Mas, karena dengan adanya PSBB ini pemerintah daerah itu diberi kewenangan lebih untuk mengontrol, untuk menekan masyarakatnya agar tidak lalu lalang ke daerah-daerah lain gitu kan. Ketika daerah Bondowoso contohnya, kita daerah Bondowoso itu diberlakukan PSBB, maka masyarakat itu tidak akan lalu lalang ke daerah-daerah yang lain, sehingga pemerintah daerah Bondowoso itu sangat sangat luasa atau berwenang lebih enak lah ya, lebih enak memantau masyarakatnya itu kan. Sehingga aku tanya kan, kewenangan dalam PSBB pemerintah daerah ini sejauh mana sih Pak gitu kan. Kenapa banyak sangat paham terkait dengan PSBB. Gini Mas, PSBB ini sama saja dengan otonomi daerah gitu kan. Ketika otonomi daerah itu diberlakukan kan, pemerintah daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan, mengelola sektor-sektor yang membantu keuangan buat daerah itu, sama dengan otonomi daerah kan. Ketika diberlakukan PSBB, maka pemerintah daerah itu bisa leluasa bekerja sama dengan camat-camat, bekerja sama dengan kepala desa untuk menangani ini, sehingga masyarakatnya itu tidak lalu lalang ke daerah-daerah. Contohnya kalau di daerah tidak lalu lalang ke daerah-daerah, ketika kita kerjasama dengan kepala desa itu, maka masyarakatnya itu tidak lalu lalang ke desa-desa yang lainnya. Ketika lalu lalang pun itu masih kita terpantau kan. Kita pantau, kita tes kan. Kita tes imun, dan di sisi lain juga kita itu kan ketika ada pemberlakuan sebelum berlakuan PSBB itu kan pemerintah pusat ini inginnya kan setiap masyarakat ini dites kan. Lah dengan adanya PSBB ini akan lebih baik kan, dengan ada tes itu kan. Ya mungkin punya kewenangan lebih lah daerah gitu kan, untuk nunjuk kepala desanya, bekerja sama dengan kepala desanya, bekerja sama dengan ini. Makanya ketika diberlakukan PSBB itu kan daerah-daerah itu kan mulai ketat. Iya. Terutama di perbatasan. Tapi bentar Mas, ngomong-ngomong pertama kan gini, bahwasanya pemberlakuan PSBB di setiap daerah itu harus mendapatkan persetujuan langsung dari pemerintah pusat. Nah, betul. Nah, untuk mengetahui terlebih dahulu ya ciri-cirinya, mungkin dengan melihat daerah yang sudah kapasitas kasus COVID-nya udah melebihi berapa, itu juga masih belum tahu sih saya sebenarnya. Cuman kan kalau diberlakukan baru minta persetujuan, sebenarnya juga melihat misalnya di daerah Jember misalnya ada kasus COVID-nya lebih dari 50. Nah, padahal kan pada sebelum mungkin persetujuannya ya, ciri persetujuannya, syarat-syaratnya kayak gitu. Tapi kan sebelumnya berarti masih banyak mobilisasi masyarakat yang pergi keluar kota atau keluar masuk kota kayak gitu. Sebenarnya kan juga menunggu persetujuan, artinya pemerintah daerah gak punya wewenang langsung untuk pemberlakuan. Betul.
Betul. Itu salah satu poin yang saya kritikin kemarin. Saya kan diskusi sama pengurus Himaistra sebelum PSBB ini diberlakukan, gitu kan. Jadi teman-teman Himaistra itu pengen diskusi gimana sih Mas antara baik nggak PSBB ini dengan karantina wilayah kemarin gitu kan. Ketika saya diskusi ini dalam kesimpulan diskusi itu sebenarnya PSBB itu sangat baik gitu kan. Tapi ketika melihat poin-poinnya yang akan diajukan untuk menjadi peraturan itu kan salah satunya harus meminta izin dulu kan. Meminta izin dulu baru nanti disetujuin baru diberlakukan PSBB. Nah, itu sangat memperhambat gitu loh. Peraturan-peraturan seperti itu ini tidak bukan saatnya pada saat ini bukan saatnya memperbelit suasana kan, karena yang kita hadapin itu bukan hal yang kasat mata yang kelihatan mata, tapi kasat mata kan. Iya benar, menarik itu Mas sebenarnya. Gitu kan, kemarin sangat menarik gitu kan. Lah apalagi sekarang ini mulai lagi kelonggaran terkait dengan PSBB gitu kan. Kelonggaran dari daerah-daerah yang lain itu kan terkait dengan bagaimana penangkalan COVID-19 ini kan. Jadi sangat miris ditambah dengan dari pemerintahan ingin mengesahkan Omnibus Law terkait dengan kemarin terkait dengan Cipta Kerja, terus ditambah dengan kemarin BPJS UU Minerba Mas. Ini kok malah suasana pandemi ini dikaitkan dengan sangat politisi. Benar. Kan? Padahal pada saat ini kan ingin kalau pengen mencegah beneran, kalau pengen cepat selesai kan antara masyarakat, antara pemerintah ini kan harus berintegritas. Di sisi lain betul, di sisi lain memang kita nanti dampaknya yang paling signifikan itu terkait dengan ekonomi kan, gitu kan. Lah terkait dengan ekonomi sebenarnya saya setuju ketika pemerintah tetap mengedepankan kesehatan dulu baru ekonomi. Terkait dengan ekonomi ya kita saling rangkul-merangkul lah gitu. Nah, kalau bicara masalah terintegrasi, sekarang malah kita kebingungan di mana letak integrasinya. Soalnya banyak kebijakan-kebijakan yang malah terkesan tidak terintegrasi. Misal kayak tadi transportasi umum itu dijalankan lagi, diberlakukan lagi, diaktifkan lagi. Tapi dari saat itu bilangnya jangan mudik. Itu gimana? Sebenarnya kan ini kalau lihat dari pemerintahnya itu lagi dilema gitu loh terkait dengan antara COVID, antara kesehatan sama ekonomi. Sedangkan kamu lihat bahwasanya ekonomi pada saat ini kan defisitnya cuma berapa? Yang awalnya sebelum ada pandemi ini kan diprediksi berapa persen kan? 5% naiknya itu. Sekarang malah akan merosot, dan ini ketika tidak diamankan bahwasanya nanti akan berdampak pada krisis ekonomi. Lah nanti bisa jadi akan berdampak pada tahun 98 dulu, sebelum 98 itu krisis moneter itu. Gitu kan. Takutnya ini seperti itu kalau pandangan dari segi ekonomi ya. Makanya kan Sri Mulyani itu kan keresahan pada saat ini kan. Tapi di sisi lain kita harus memutus rantai pandemi COVID-19 ini dengan cara apa ya? Dengan cara diam di rumah. Makanya kan sekarang ini ada dua sisi faktor loh, sisi sektor ekonomi sama sektor kesehatan yang tantangan itu. Nah, tinggal memilih. Lah sebelumnya pemerintah sebenarnya sudah memilih bahwasanya kita menghadapi kesehatan dulu, baru kita memperbaiki ekonomi. Kalau pandanganku itu lebih baik, ya kan? Lah di sisi lain, aksi-aksi kemanusiaannya itu tetap berlangsung. Bantuan kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu, gitu kan? Tidak butuh penghasilan sama sekali, itu harus kita jalankan.
Lah, tapi kan kecewaan masyarakat yang paham tentang politik pada saat ini kan ada hal-hal yang diselipkan. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya kayak seperti kemarin Cipta Kerja itu Omnibus Law mau disahkan. Padahal masih ada pertentangan ini ketat dari buruh, dari orang-orang bahkan orang-orang yang memang mencari kerjaan itu, bahkan pertentangan masih keras, tapi masih masih nekan untuk disahkan. Nah, di sisi lain barusan ada pada akhir-akhir ini viral BPJS dinaikkan kembali dengan alasan negara ini tidak punya uang kan, intinya kan tidak punya uang kan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, untuk memberi ini, beli apa kan. Makanya kalau menurut itu waktunya yang salah gitu kan. Ada pada saat ini seperti ini, kondisinya seperti ini, malah di ini ya. Jadi masyarakat memandang bahwasanya wah ini politik gitu kan. Iya, di situ kita bilang kita nggak punya uang, tapi proyek ibu kota baru jalan itu kan nggak jelas. Betul. Makanya kan di sisi lain gitu. Lah sekarang ini tinggal bagaimana ketegasan dari pemerintah. Sebenarnya kan kalau ngomongkan daerah itu lumayan sih maksimal. Yang di pusat ini yang masih agak labil kadang. Contohnya PSBB ini mau dilonggarkan, ada kajian-kajian seperti itu. Malah tambah dilonggarkan. Kalau memang pemerintah ingin memutus rantai ini ya kan sekali masyarakat itu jangan sampai wira-wiri kung kali kung kemana kan, fokus untuk menghadapi ini gitu. Kayak menurutku makanya kan PSBB ini sebenarnya bagus gitu. Lah tapi ketika sudah PSBB ini diberlakukan, bagaimana daerah itu benar-benar memperlakukan PSBB, karena ada beberapa yang melakukan PSBB itu masih semacam transaksional. Ketika masyarakat atau orang-orang penting itu pengen pergi kemana, itu ya bayar. Ada yang seperti itu sampai ada yang ini, ada yang alasan kerja kemana, apa tugas kemana, kan? Sehingga lalang masih berlakukan itu, kan? Nah, di sisi lain, aku yang disayangkan ini legislatif kok rasanya belum ada tindakan yang signifikan untuk penanganan COVID ini. Padahal kan kalau melihat dari jabatan-jabatan politis ya, kalau kita mulai dari politis itu kan tupoksi pada saat ini di legislatif itu kebanyakan orang-orang yang mendukung pemerintahan pada saat ini kan. Banyak itu, maka banding berapa ya? Pokoknya hampir lebih setengah kan. Jadi ketika pemerintah eksekutif itu melakukan sesuatu ya, saya rasa untuk legislatif menolaknya itu yang jarang nggak akan loh, karena korupnya itu menang kan. Tapi di sisi lain kok tidak ada ini, contohnya ya kayak DPR yang untuk pengawasan di komisi berapa ya pengawasan itu apa? Pokoknya intinya itu kan mungkin memaksimalkan gitu ketika pemerintah itu menyalurkan aksi-aksi kemanusiaannya itu kepada masyarakat yang di bawah itu, mungkin DPR itu akan memantau bahwa barang itu benar-benar nyampe sesuai dengan orang yang ditarget oleh pemerintah atau tidak, atau DPR itu benar-benar menggali isu-isu dari masyarakat yang memang membutuhkan ya, baik sembako maupun keuangan yang lainnya kan gitu kan. Kamu coba mana DPR pada saat ini kurang mendukung atau seperti apa ya? Makanya kan aku tertarik ketika Mata Najwa kemarin, Najwa Shihab yang podcast vlognya itu terkait dengan kepada tuan dan puan. Oh iya, yang dilaporin sama itu ya DPR itu kalau tidak salah.
Betul. Itu sangat menarik ya, saat ini. Meski di sisi lain ya sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihan semuanya. Lah sekarang pada saat ini kalau menurutku harus ada ketegasan dari pemerintah. Kalau memang lockdown, PSBB sekalian. Mas, Gimana? kira-kira perubahan kebijakan itu dari lockdown PSBB ke arah yang hari ini katanya bulan Juni dan Juli akan dibuka kembali mall, sekolah, tempat-tempat umum publik lainnya, itu karena kenapa? Perubahan kebijakan yang terlalu cepat. Enggak, malahan kalau kemarin itu untuk tanggapan terkait dengan keputusan lockdown atau karantina kemarin itu malah saya rasa terlambat pemerintah untuk mengambil keputusan seperti itu. Ya tadi kan saya sampaikan bahwa daerah-daerah orang-orang yang di daerah yang paham tentang masyarakatnya itu sampai menuntut, ayo segera disahkan undang-undang ini biar penyebaran COVID ini tidak semakin banyak itu kan. Lah pada saat ini ketika sudah PSBB diberlakukan, bahkan meskipun PSBB diberlakukan ya, COVID ini masih belum turun-turun, ditambah lagi PSBB ini akan dilonggarkan, kan? Ada beberapa sektor-sektor yang akan dibuka kan? Di beberapa juga. Lah itu kajian dari Kementerian apa ya? Kementerian Ekonomi gitu loh. Pokoknya intinya kajian itu berasal dari keresahan dari Kementerian Ekonomi, perekonomian pada saat ini, kan? Iya. Gitu. Kalau menurutmu gimana? Apa kita harus memperbaiki perekonomian ini dulu, terus baru kita menghadapi COVID, atau COVID dulu baru perekonomian? Kalau kajian sih sebenarnya emang harus mempertimbangkan banyak hal. Kebijakan itu juga harus ada kajian terlebih dahulu, dan berita yang beredar ini emang pemerintah masih kurang bisa mengkaji, mulai dari lingkungannya, dari segi ekonomi, sosial. Akhirnya ya keputusan diambil terlalu cepat maupun juga terlalu lambat, sehingga kalau sekarang pemerintah kesannya terburu-buru. Seperti kemarin diberlakukan PSBB, hari ini tiba-tiba ingin diberlakukan untuk membuka semua fasilitas publik dan sebagainya. Jadi menurut saya sih emang mengedepankan COVID yang terlebih dahulu, harus melalui kajian-kajian khusus terlebih dahulu. Betul. Kalau pribadi sih, kalau pertanyaannya kita mau mengedepankan ekonomi atau kesehatan, saya lebih percaya itu, bukan percaya sih, ngambil kutipan dari Presiden Ghana kalau nggak salah ya kemarin ya. Intinya Ghana atau intinya di negara Afrika sana, kalau nggak salah Ghana, dia bilang kalau kalau ekonomi mati kita bisa hidupkan lagi, tapi kalau orang yang mati bagaimana kita menghidupkannya gitu. Betul. Ya, dia bilang kayak gitu. Nah, terus berhubung sama inkonsistensi kebijakan yang sekarang diambil pemerintah, saya melihat kayaknya ada sesuatu yang sedang disembunyikan, entah itu hasil research atau apa. Nah, soalnya gini, dari beberapa orang ya menteri lah, ada yang bilang kalau COVID-19 ini akan segera selesai dalam beberapa bulan ke depan. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, terus dari Sandiaga Uno juga bukan bilang kayak gitu sih, tapi dia hampir senada, tapi dia cuma nggak mau bilang karena takut masyarakat itu terlena dengan beberapa penelitian yang bilang kalau COVID ini akan segera berakhir ke depan. Nah, kemungkinan dari beberapa penelitian yang disebutkan oleh orang-orang tadi, itu yang dijadikan rujukan oleh pemerintah. Oh, karena penelitian bilang kayak gini, maka kita sudah mulai melonggarkan ini demi kepentingan ekonomi gitu loh. Kemungkinan itu yang jadi pijakan pemerintah itu sekarang. Malah ini kalau menurutku benar yang katanya Pak Sandi itu, ada beberapa yang harus yang beberapa yang harus disembunyikan karena tidak semua masyarakat itu paham tentang itu kan, Dek. Kalau kita ya boleh ngono kan, iya kalau kita paham ngono kan, ada riset itu
ya kita tetap menjaga kalau orangnya sadar. Tapi kalau kebanyakan masyarakat kita kan ya mohon maaf ngono, lek ngomongkan pendidikan, ngomong pemahaman kan ya masih kurang ngono kan. Sehingga masyarakat, Pak Sandi takutnya pandangan masyarakat itu akan terlena ngono kan, bener. Semakin alah ya wis lah. Habis ini ya sudah selesai ngono kan, sudah berkurang berarti terkait dengan riset ini. Padahal di sisi lain ya harus menjaga itu, karena nanti akan bangkit kembali ketika tidak dijaga itu kan, akan penularan akan semakin marak lagi. Iya, setuju Mas. Betul. Aku tertarik dengan ini wali kota Bogor. Jadi di Najwa Shihab kan kemarin ada beberapa wali kota yang ditanyain kan terkait dengan memilih relaksasi atau tetap lanjut PSBB, kan? Lah di wali kota Bogor itu Bu siapa itu memilih untuk memperpanjang PSBB karena memang habis ini hadapannya dengan ini kondisi momen-momen Lebaran. Pastikan kan masyarakat ini ketika dilonggarkan pun seperti itu, tambah nanti ada momen-momen Lebaran ini kan tambah suasana, tambah kerumunan itu tambah bertambah kan. Nah, COVID ini akan semakin banyak. Makanya kan wali kota Bogor itu tetap memperlakukan PSBB dan akan kalau statementnya aku dengar itu akan lebih memperketat PSBB itu dari sebelum-sebelumnya. Dan viral itu pada saat ini ya di McDonald itu loh tempatnya Rina itu habis-habisan itu dikejar kan, bahkan dari kepolisian pun itu memperbolehkan katanya kalau ada, aku lihat baca beritanya itu memperbolehkan, yang penting tetap memakai masker, tetap menjaga jarak. Tapi kan kalau seperti itu ya nggak mungkin kita pasti akan paksaan juga nanti. Makanya kan pemerintah kalau menurut itu masih setengah-setengah. Belum siap. Belum siap. Betul. Ngono kan. Coba kita karantinakan semua, PSBB kan semua. Ya kita ini ngomongkan nanti terkait dengan perekonomian ya ayo sama-sama merangkul ngono kan. Aksi-aksi kemanusiaannya itu tetap jalan, insyaallah ya banyak. Nggak harus nunggu dari pemerintah ya, orang-orang yang kaya-kaya itu, yang konglomerat itu juga saling membagi pada saat ini. Artis-artis yo saling gotong royong ya menyalurkan ini bantuan-bantuan. Itu kan menurutku kan. Tinggal bagaimana ketegasan dari pemerintah itu. Yang dipikirkan sekarang pemerintah malah takutnya negara ini nanti tidak punya uang, intinya tidak punya uang, krisis. Aduh, malah mikirkan. Sayang kan. Iya. Ada tambahan? Gimana? Sebenarnya gini, kalau ngomongin COVID-19 di sektor politik itu sebenarnya panjang. Betul. Bisa sampai 1, 2, 3, 5 jam lah mungkin bisa sampai situ. Karena banyak faktor ini sektor juga nanti akan terbagi-bagi. Sektor politik dari mana kan? Tinggal. Makanya dan juga pembahasan politik ini di sektor politik, sosial politik ini sebenarnya lebih fundamental sebenarnya. Soalnya apa? Kita nggak bisa cuma ngomongin masalah di sektor kesehatan, medis dan sebagainya. Kalau ngomongin COVID-19, percuma medis, kesehatan itu bagus kalau misal dari pemangku kebijakannya sendiri itu kosong. Betul. Gitu. Nggak bisa gitu. Pokoknya intinya pada saat ini jangan ngomongkan politik sudah pada saat ini. Jangan ngomongkan kepentingan golongan atau kepentingan apa. Kita harus selamatkan warga ini, selamatkan warga negara ini. Pada saat ini kan ketika sudah kayak ini, beda ini hadapannya kita ini beda dengan momen-momen politik atau momen-momen pilpres atau
serangan-serangan, bahkan ya kayak serangan kemarin ada teroris ngono kan. Ini masih kalau berhadapan dengan teori dengan ya yang anarkis lah seperti itu masih bisa diprediksi, masih ya kan, masih kelihatan bagaimana nanti selesainya seperti ini, langkah-langkahnya bagaimana penyelesaian. Tapi kalau berhadapan dengan yang tidak kasat mata susah juga. Iya gitu. Sebenarnya banyak sih yang ngomongkan sosial politik ini kan, yang ngomongkan pilkada pada ini, padahal kan momen-momen ini pilkada, pemilihan daerah, terus pemilihan gubernur beberapa itu karena tertunda itu. Yang ngomongkan itu panjang lagi nanti. Bagaimana nanti orang-orang yang berkontestasi pemerintahan pada saat ini di daerah. Tapi kan yang paling penting ini perannya yang punya pemangku kebijakan itu loh yang dibutuhkan. Tidak harus ngomongkan nanti bagaimana regenerasi kita, kan harus kita nanti yang jadi apa. Saya masih ngomongkan itu. Bedanya dengan negara-negara yang lain itu ketegasan. Makanya kan viral kan ada media-media yang video-video itu sampai ada yang di pecutin itu ya di India itu. Intinya ya dibagi warganya yang keluar rumah. Ya itu sebenarnya untuk menyelamatkan warganya sendiri tujuannya. Lah di Indonesia ini kan ya negara hukum juga, tadi nggak bisa seperti itu kan. Tapi kan setidaknya dengan kebijakan-kebijakan itu ya mungkin memperketat ngono, malah kok pemerintahnya yang aneh-aneh. Ya entahlah, kalau dari pandanganku sendiri prediksinya kemarin dari Pak Presiden itu, Pak Jokowi bulan 6, ya bulan 5, bulan 6 ini sudah reda ya, sudah nggak ada lagi bulan 6, bulan 7 sudah beraktivitas katanya. Tapi kalau pemerintah belum ada ketegasan, ya kan, masih ngomongkan hal-hal yang lain demi kepentingan kelompok, hanya beberapa kelompok, nggak akan selesai pandemi ini. Karena masyarakat mulai bosan di rumah, kan, betul. Ya jadinya kayak Amerika itu nanti. Lah betul ya. Takutnya sampai kayak gitu. Sebenarnya kan dari medis aku dengernya kalau kita maksimal itu isolasi 14 hari, setelah itu kan imun kita ada ketahan ya, gimana? Tahan apa? Itu imun tahan kalau memang udah kena, Mas. Maksudnya udah kena sembuh, itu imun tahan. Imun tahan ya. Itu yang namanya herd immunity gitu. Jadi proyek herd immunity itu rencananya itu kalau misal nanti satu wilayah Indonesia sudah kena semua dan ada yang bertahan, kita akan selamanya kita akan dapat imun dari virus ini. Jadi kita akan selesai virus ini akan selesai di Indonesia kalau pakai model herd immunity gitu. Ya kayak cacar gitulah. Kalau cacar kan kalau sekali kena langsung kita nggak kena lagi. Iya. Tapi kan nggak bikin mati ya kalau cacarnya. Maksudnya ya. Jauh. Ya, tapi jangan sampai pakai kebijakan herd immunity lah. Lah betul. Itu sama aja ngasih mencoba ngasih masyarakat. Itu kayak ngetes masyarakatnya kuat apa enggak. Kan kasihan yang sudah tua-tua itu, yang rawan kan sudah yang tua-tua itu ya. Ya, memang yang tua juga jadi tulang punggung keluarga, kasihan mereka. Betul. Aku yang kasihan kan kalau ngomong yang PHK itu yang dipecat gitu kan. Berapa juta itu aku dilipit sekitar 2.084.593 PHK yang di ini Indonesia. Nggak kerja, nggak dapat uang, apa sektor formal. Gimana kalau udah kita kesimpulan dah? Udah 28 menit. Iya. yang tadi 25. Total berapa, wis? Oke, mau ditutup aja maksudnya ya penutupan atau gimana? Ya, boleh aja.
pembahasannya udah cukup menurut saya sih. Kalau mau diperpanjang malah jadi diskusi, mungkin bisa kita pribadi ya. Oke. Mungkin kesimpulan dari Mas Agus dari beberapa argumentasi tadi itu bisa disampaikan, Mas. Kalau memang ada kesimpulan, kalau memang udah selesai, ya wes kita selesaiin. Ya, kesimpulannya sebenarnya kan pembahasan kita lebih ke ini, bagaimana penanggulangan COVID-19 ini diimbangin, bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan karena COVID ini bisa menghidupin dirinya dan keluarganya, gitu kan. Jadi antara sektor kesehatan sama sektor ekonomi. Kalau tadi saya sebenarnya kan sama-sama sih, sama kita pandangan kita bahwasanya kita hadapin COVID ini dulu. Kayak dengan kerja-kerja kemanusiaan itu ya tetap kita ayo engangi, semua tetap jalan, tetap dengan pengawasan dari legislatif, sehingga legislatif ini biar kerja, biar nggak mengesahkan hal-hal atau produk-produk yang tidak diinginkan pada saat ini. Itu gitu sih, butuh kerja kolektif kolegial, menurutku kolektif antara masyarakat, pemerintah, baik pemerintah eksekutif, legislatif, semuanya. Masyarakat semuanya, masyarakat kelas atas, kelas menengah, ya kelas bawah. Terus kita menurutku gitu. Oh iya, tadi lupa ya, tadi ditanya kan aktif. Sebenarnya kan saya kesibukannya kalau ya di struktural di NPC, National Paralympic Committee Indonesia. Jadi geraknya itu lebih sama dengan KONI, kita di bawah naungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora itu. Tapi kalau KONI itu kan menaungin teman-teman atau masyarakat yang gemar berolahraga, semua atlet apapun. Tapi kan kalau di NPC ini lebih ke teman-teman yang difabel. Wow. Sejak kapan itu Mas mulai tergabung? Betul lah. Sejak kapan mulai tergabung? 2019 kemarin dilantik. Sebenarnya periode itu mulai 2018, kan 4 tahun. Tahun 19, 20, 19 sampai 24 kalau nggak salah kepengurusan. 23 sampai 23, 2018 sampai 2023. Di Jember itu ya kemarin ini sih, aku lihatku ya ini baiklah buat pengalaman juga di sisi lain ya, karena memang Jember ini menjadi pusat perhatian sih kalau di Kepresidenan ini. Sebuah Sukiraya dari bahwasanya kepedulian terkait dengan teman-teman difabel. Oke. Bahkan aku kemarin menjadi ikut merumuskan perda difabel gitu. Kemarin juga garap ini di Madura itu di Bangkalan cuma teman-teman. Kalau di Bondowoso kemarin aku ikut, yang di Jember ikut. Oke. Gimana? Ya itu mungkin. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Mas Agus yang udah memberikan wejangan masalah ini. Sebenarnya perlu diskusi lebih panjang lagi, soalnya kalau di sini nih kan terbatas sama durasi. Oke, terima kasih kepada Mas Agus dan juga kepada seluruh teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Saya Fuzairi dan teman saya, mungkin Mbak Ratanya jaringannya lagi terganggu. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri.